Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tekno. Beberapa hari yang lalu gue sering banget nih nge-live di TikTok buat segmen Q&A. Dan ada satu pertanyaan yang menurut gue itu menarik banget buat dibahas, yaitu mengenai apakah iPhone XR masih worth it buat dipakai di tahun 2023 ini. Berhubung gue sering banget nih hunting dan juga COD HP di sekitaran marketplace Facebook. Kemarin baru aja nih gue dapet iPhone XR dalam kondisi full set dengan harga cuma 3 jutaan aja. Lebih tepatnya 3,7 jutaan sih. Dan itu yang pasti emailnya aman. Ya so far sih emailnya aman. Kalau misalnya nanti keblokir gue bakal update lagi. Dengan harga yang udah turun drastis ini sampai kepala 3, apakah smartphone ini masih bisa dikatakan worth it buat dipakai di tahun 2023? Nantinya kita bakalan coba bahas nih dari sektor kamera, performance, baterai, dan lain-lain. Intinya kita bakalan coba bedah kembali di tahun 2023 soal iPhone XR. Pada dasarnya iPhone XR ini rilis pada tahun 2018 setelah Apple sukses merilis iPhone X seriesnya mereka. Namun Apple ingin memberikan smartphone seperti layaknya iPhone SE dengan harga yang lebih murah tapi spesifikasinya yang tergolong gahar gitu loh. Maka hadirlah iPhone XR. Bedanya iPhone XR ini rilis berbarengan dengan iPhone XS series ya teman-teman. Namun sayangnya sampai detik ini, lebih tepatnya video ini dibuat ya, iPhone tidak lagi tuh merilis seri R-nya pada line up mereka. Mungkin gue berasumsi ya, seri R ini kayaknya kurang laku gitu loh. Daya tariknya di pasar itu agak sedikit kurang. Padahal mengingat di tahun 2020 smartphone itu selalu dicari-cari, bahkan laku keras di Indonesia. Kira-kira 3 tahun berlalu, apakah iPhone ini masih worth it kalau misalkan kita pakai di tahun 2023? Sebelumnya disclaimer dulu, gue sempat pakai iPhone XR ini kurang lebih 1 tahun di tahun 2020 sampai tahun 2021 sebelum gue ganti ke iPhone 11 Pro ya. Habis itu baru pakai 13 Pro dan pakai 14 Pro, sekarang balik lagi ke 13 Pro. Ya kurang lebih circle-nya seperti itulah ya. Dan sejauh gue pakai itu memang bener-bener enak banget si iPhone XR ini. Nah kira-kira bakalan masih enak lagi nggak ya? Di atas kertas iPhone XR ini menggunakan chipset A12 Bionic dengan arsitektur 7 nanometer. Dengan chipset Apple A12 Bionic ini di tahun 2023 masih tergolong muda banget. Apalagi ini adalah SoC merek Apple gitu loh ya, yang pastinya masih mumpuni banget lah. Skor Antutunya aja tembus di angka 400 ribuan lebih. Dan skor di Geekbench 6 pun juga tergolong udah cukup lumayan tinggi nih ya, untuk single core di angka 1200 dan multicore di angka 2300-an. Secara angka benchmark dari iPhone XR ini masih memberikan yang terbaik kalau menurut gua. Lalu gimana dari segi experience-nya? Buat pemakaian sehari-hari, jujur iPhone XR ini masih masuk ke kategori smartphone worth it ya, dalam penggunaan yang bisa dikatakan ringan-ringan aja gitu loh, seperti sosmedan ataupun scrolling video TikTok ataupun untuk browsingan sekalipun. Karena dengan Apple A12 Bionic-nya ini bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu serasa sat-sat gitu lah, cepet banget intinya, dan tidak ada lagging terutama. Itu yang paling penting. Buat menjalani aktivitas sedikit berat pun ya, seperti editing video juga masih kerasa nyaman. Walaupun ada beberapa transisi kalau misalkan kita implementasikan itu kerasa lumayan berat ya, karena memang videonya gue rekam di resolusi 4K. Namun ada PR saat diajak ngegame nih ya, seperti game hardcore modelan kayak Genshin Impact, yang dimana settingan low 60 fps bisa dikatakan masih playable sih ya. FPS-nya itu dapat di angka 45 sampai 52 fps. Namun ketika kita settingkan normal 60 fps, di sini frame dropnya bisa tergolong tinggi, yaitu mencapai di angka 30 fps. Jadi saran gue kalau misalnya kalian main game hardcore ya, mendingan pakai Android aja lah, jangan pakai iPhone XR ini, karena pasti bakalan nyiksa banget. Tapi buat main game ringan layaknya game PUBG Mobile, settingan smooth ekstrim itu bisa dilibas dengan sangat baik. FPS-nya tergolong stabil di angka 56 sampai 60 fps. Main game Mobile Legends juga bisa dikatakan settingannya itu dapat di settingan rata kanan ya, dan ini FPS-nya aman banget cuy. Jadi buat main game seperti PUBG Mobile ataupun game Mobile Legends ini udah mumpuni banget si iPhone XR. Tapi kalau buat main game rada hardcore kayak si Genshin Impact, lebih baik kalian pikir 2 kali deh, kalau bisa 1000 kali.
Masih ada kaitannya dengan masalah performance, yaitu masalah suhu nih. Ini yang paling penting menurut gua, karena gue sering banget nge-review HP iPhone yang umurnya udah 5 tahun, itu suhunya bener-bener panas gitu loh ya. Namun gue cukup apresiasi di iPhone XR ini, karena dari segi temperatur, iPhone XR tergolong adem bener ketimbang iPhone X dan juga XS. Bisa gua katakan temperaturnya ini mirip kayak iPhone 11 yang gak gampang overheat kalau misalkan kita geber buat main game sekalipun. Namun memang di sini kalau kita perhatikan lebih detail, perbedaan antara iPhone XR dan iPhone 11 itu mirip persis teman-teman, dari secara diagonal sampai dengan bobotnya. Ya, yang paling membedakan adalah kapasitas baterainya aja. Di iPhone 11 itu lebih gede ya teman-teman, di sekitaran 3000 mAh, sementara di iPhone XR ini cuma 2900 mAh. Jadi memang bisa dikatakan iPhone XR ini dari segi baterai memang agak sedikit lumayan boros ketimbang iPhone 11. Yap, secara angka memang layak kecil, tapi saat experience-nya teman-teman, ya lebih tepatnya screen on time, si iPhone XR ini bisa mendapatkan screen on time sekitaran 4-6 jam pas waktu gue penggunaan normal ya teman-teman, seperti sosmedan, foto-foto, bikin story, ataupun segala macam. Intinya nggak diajak ngegame hardcore, dan itu masih bisa bertahan 4-6 jam tergantung penggunaan dan juga konektivitasnya teman-teman. Namun kalau buat diajak game sih ya jelas iPhone XR ini bakalan boros, terutama buat main game Mobile Legends nih ya. Selama sekitaran 1 match aja itu bisa berkurang ya 7-9%-an lah, tergantung berapa lama kalian main di game tersebut. Namun kalau misalnya kita bandingkan dengan iPhone X ataupun XS, menurut gua iPhone XR ini lebih irit ketimbang kedua line up tersebut teman-teman. Beralih ke bagian layar, iPhone XR ini memiliki diagonal layar yang udah cukup lah, yaitu 6,1 inch, ukuran yang masih compact dan nyaman saat dioperasiin di tahun ini. Serta resolusinya juga yang tergolong pas-pasan banget, karena cuman sekitaran 829 kali 1892 pixel, yang membuat kualitasnya itu kelihatan tajam sih ya. Karena memang ukuran layarnya yang cukup lumayan kecil, yaitu cuma 6,1 inch aja. Ya jadi resolusinya nggak pecah gitu loh ya. Panel yang digunakan adalah Retina IPS. Gue pengen bahas sedikit nih experience pas pakai kualitas layar yang dimiliki dari smartphone ini. Soal layar sih gue bisa dikatakan ini udah nyaman banget dan udah lebih dari cukup. Walaupun secara spek ini pakai panel IPS, tapi kalau buat diajak nonton film itu tetap kerasa ini panel IPS yang level up gitu loh. Warnanya kelihatan hidup, cuman ya kekurangannya di bagian gelapnya aja sih, yang tidak terlalu dark. Ya masih tetap gelapan sih panel AMOLED, itu jelas ya. Namun so far dari segi experience, iPhone XR ini memberikan pengalaman yang terbaik lah untuk dari segi layarnya ini. Cuman yang menjadi PR yaitu masalah bezelnya yang kerasa masih tebal gitu loh ya. Karena memang pada dasarnya iPhone XR ini keluar pada tahun 2018. Jadi masih kita bisa maklumin lah masalah perbezelan ini. Ya anggap aja lah, ini HP jadul tapi masih tetap eksis gitu loh. Intinya ngomongin tentang eksis, ya bisa dikatakan desain dari iPhone XR ini masih tergolong oke kalau misalkan kita pakai di tahun 2023 ini. Apalagi iPhone XR hadir dengan varian warna yang bisa dikatakan cukup lumayan menarik nih, karena ada warna kuning, ada warna biru, ada warna koral, dan lain-lain. Intinya banyak banget lah varian warna yang bisa kalian pilih. Dan warna yang gue pilih ini adalah warna blue alias biru. Dan kalau kita lihat ini kelihatan oke banget warnanya. Jadi gue bisa simpulkan dari segi desain memang iPhone XR ini masih layak banget kalau dipakai di tahun 2023. Ya apalagi bezelnya yang masih melengkung. Cuman yang jadi PR yaitu masalah kameranya aja nih, yang masih satu kamera alias single kamera. Nah ngomongin soal perkameraan, by the way iPhone XR ini cuma punya satu kamera aja yang tadi gue udah sebutin, dengan resolusi yang bisa dikatakan cukup lumayan pas-pasan, yaitu 12 megapiksel. Tapi hasil yang diberikan iPhone XR ini bisa dikatakan oke banget nih buat dipakai di tahun 2023, dan masih bisa cocok banget lah kalau misalkan kalian post ke sosial media. Yang terpenting kalau misalnya bikin story itu nggak bakalan boring, itu yang paling penting, karena memang iPhone itu agak sedikit beda ya ketimbang Android. Harga 3 jutaan tapi kualitasnya itu udah kayak flagshipnya Android pas waktu kita post di Instagram gitu loh. Beberapa hari yang lalu juga gue udah sering nih posting mengenai hasil kualitas gambar dari iPhone XR. Ya bisa kalian cek aja lah, makanya follow Instagram kami ya teman-teman. Paling kekurangannya yaitu masalah hasil kamera malamnya aja yang tidak ada fitur night mode nih. Jadi ini bisa dikatakan menjadi salah satu kekurangan juga dari iPhone XR ya teman-teman, karena memang di tahun 2023 kalau nggak ada fitur night mode itu bakalan kurang alias kurang keren. Ya memang minimal iPhone yang support night mode adalah iPhone 11 ya, kalau nggak salah sih minimal iPhone 11.
Jadi iPhone XR ini tidak kebagian fitur night mode, terutama iPhone X dan juga XS. Ya pasti nggak kebagian fitur night mode gitu loh. Tapi untuk perekaman videonya juga udah sampai 4K nih. Ini yang menarik banget teman-teman. Dan hasilnya luar biasa keren. Lu bisa cek aja nih. Oke guys, jadi ini dia untuk hasil perekaman Full HD iPhone XR dengan resolusi yang tadi gue sebutin Full HD. Ya hasilnya seperti ini, masih terbilang oke lah ya, stabil juga, detailnya tajam. Cuman permasalahannya di sini kalau dalam kondisi gelap ataupun minim cahaya ya agak sedikit kurang sih. Buat menurut gue udah oke lah buat HP 5 tahun lalu. Jadi guys, ini dia hasil perekaman kamera depan dari iPhone XR di tahun 2023 nih ya. Hasilnya masih bagus banget kan, lu bisa lihat sendiri aja nih. Yang bilang hasilnya jelek itu siapa? Nggak ada yang bilang jelek. Masih bagus banget, masih mulus, masih detailnya tajam. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Ini kita rekam dari kameranya ya, bukan direct dari aplikasi Instagram. Nah, kalau ini dari aplikasi Instagram langsung nih ya, buat kamera depan si iPhone XR. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bagus banget, masih mulus bahkan tuh. Ya kan? Wow, luar biasa kan? HP sekitaran udah ya berapa tahun ya? 5 tahunan, tapi masih bagus banget hasilnya. Emang juara sih. Memang ada beberapa plus minus ketika kita menggunakan smartphone yang satu ini. Apalagi mengingat HP ini tuh udah rilis di tahun 2018. Pasti ada kekurangannya dong. Yap, yang paling gak gue suka dari iPhone XR ini sebenarnya tergolong minim sih ya. Karena memang bisa dikatakan gue cukup suka dengan si iPhone XR ini. Dan ini bisa dikatakan iPhone pertama gue yang gue beli pakai duit sendiri. Nah, yang pertama itu yang gak gue suka yaitu masalah bezelnya yang tebal bener. Ini bisa dikatakan memang menjadi salah satu bagian yang cukup besar. Kekurangan yang besar juga dari si iPhone XR, karena memang iPhone XR bezelnya itu kerasa tebal gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian tidak mempermasalahkan hal bezel, harusnya aman-aman aja gitu loh. Selain itu juga belum ada yang namanya kamera ultrawide. Ini jadi PR banget buat kalian yang pengen foto menggunakan lensa 0,5. Jadi nggak bisa ngikutin tren yang yang lagi trending belakangan ini gitu loh. Nah terus juga yang ketiga, belum adanya fitur night mode. Yap, jadi kalau misalnya kalian ajak foto di malam hari memang kurang gitu loh, alias kurang keren. Sebenarnya bagus-bagus aja sih dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Namun kalau misalnya pencahayaan yang minim itu bakalan jelek, bakalan banyak noise, detail juga nggak tajam, dan warnanya agak sedikit kayak cat air gitu loh. Kesimpulannya, apakah iPhone XR ini masih worth it atau enggak? Jawaban gue pribadi masih worth it aja, tapi tidak bisa dipakai buat jangka panjang. Kalau misalnya dipakai sekitaran 2 tahun aja sih masih worth it. Tapi kalau misalnya dipakai buat 5 tahun kayaknya agak sedikit memaksa. Cuman ada juga kok teman gue yang masih pakai iPhone 6s. Tuh bayangin aja, teman gue masih pakai iPhone 6s. Jadi kalau misalnya kita hitung iPhone XR ini harusnya masih worth it. Cuman saran gue belinya yang udah kedaftar di Kemenperin atau enggak Bea Cukai. Jadi emailnya aman teman-teman. Nah ini by the way HP-nya belum kedaftar di Bea Cukai, tapi harusnya ini aman sih. Kalau misalkan keblokir ya mau nggak mau kita harus tembak lagi gitu loh. Tapi secara performance, layar, baterai, kamera, HP itu masih juara banget buat HP sekitaran 3 jutaan iPhone second. Jadi kalau misalnya saran gue sih mendingan beli second aja sih. Lagian beli barunya lu mau nyari di mana gitu loh. Udah nggak ada yang baru, udah discontinue juga HP-nya. Dan yang pasti kalau misalnya kalian beli second, saran gue cek dengan teliti. Ini penting banget terutama dari segi baterai health. Itu harus kalian perhatikan. Terus juga True Tone, Face ID itu harus bener-bener kalian perhatikan. Dan itu menjadi salah satu PR buat kalian kalau misalnya kalian pengen beli iPhone second. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @rapidtekno. Jika teman-teman pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Biar lancar. Ini apaan? Obat. Wah, mabok guys. Pertama guys.